Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Oktar Madini dengan nomor NIM 0603 12 82 32 80 20. Oke teman-teman, jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai salah satu permasalahan ekonomi pembangunan yang sedang terjadi di Indonesia pada saat ini, dengan tujuan untuk mengetahui mengapa masalah ini menjadi tantangan besar di Indonesia dan bagaimana cara mengatasi permasalahan ini. Selain itu, tujuan dibuatnya video adalah untuk memenuhi tugas tengah semester mata kuliah Ekonomi Pembangunan yang mana diampu langsung oleh Bapak Deskoni SPD MPD, Bapak Muhammad Akbar Budiman SPD MSI, dan Bapak Beni Dwi Saputra SPD MPD. Nah teman-teman, jadi pernah nggak sih kalian ngebayangin gimana ya rasanya hidup di tempat atau daerah yang masih tertinggal, yang mana akses internetnya masih terbatas, sekolahnya jauh, bahkan lowongan pekerjaan pun masih sangat terbatas. Tapi ini adalah kenyataan yang dihadapi oleh jutaan orang yang tinggal di daerah-daerah tertinggal, bahkan di negara kita sendiri yaitu Indonesia. Dan masalah ini tentu bukan hanya soal kemiskinan aja, melainkan soal masa depan pembangunan di suatu negara, yaitu salah satunya negara Indonesia. Nah, jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu permasalahan penting dalam perekonomian pembangunan di Indonesia, yaitu kemiskinan di daerah tertinggal. Mengapa masalah ini menjadi tantangan besar di Indonesia dan bagaimana cara mengatasinya? Untuk mengetahui lebih jelas, simak video berikut ini. Kemiskinan menyisakan persoalan ketimpangan. Belenggu kemiskinan belum betul-betul dapat dilepaskan. 9,22% rakyat kita ada dalam kategori penduduk miskin. Tidak menutup kemungkinan kondisi ini dapat memperlebar jurang ketimpangan sosial. Lembaga Penelitian Semeru mengungkapkan bahwa di Indonesia, anak yang tumbuh di keluarga miskin cenderung memiliki kesenjangan pendapatan dengan orang dari keluarga tak miskin. Pemerintah sendiri merasa amunisi untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat sudah cukup jitu. Rantai kemiskinan dapat dipatahkan usai ada intervensi. Nah, jadi sebelumnya kita harus tahu terlebih dahulu apa itu ekonomi pembangunan. Ekonomi pembangunan adalah cabang ilmu ekonomi yang mempelajari cara meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat, terutama di negara berkembang. Nah, dalam hal ini tentu bukan hanya PDB saja, melainkan mengenai tingkat pendidikan, akses kesehatan, distribusi pendapatan, dan ya, kemiskinan. Berbicara mengenai kemiskinan di daerah tertinggal, contoh realita yang dapat kita lihat yaitu yang terjadi pada Kabupaten Duga di Papua, yang mana pada daerah ini banyak sekali desa yang belum memiliki listrik, akses sekolah, kesehatan, dan infrastruktur yang terbatas, serta masyarakat pun hidup dalam kemiskinan ekstrim dengan penghasilan harian yang sangat rendah. Dalam konteks ekonomi pembangunan, kondisi ini mencerminkan persoalan besar, yang mana pembangunan belum merata dan belum menyentuh daerah-daerah yang paling tertinggal. Permasalahan ini kalau dibiarkan, ketimpangan akan semakin besar dan pertumbuhan ekonomi hanya dinikmati sebagian wilayah saja. Artinya, membangun daerah seperti Duga bukan hanya sekedar tugas sosial, melainkan bagian dari pentingnya strategi pembangunan nasional yang adil dan berkelanjutan. Nah, kondisi seperti ini yaitu seperti yang terjadi di Kabupaten Duga tentu tidak muncul begitu saja, melainkan ada beberapa penyebab utama yang saling berkaitan. Yang pertama yaitu ada infrastruktur yang sangat minim, yang mana masih banyak sekali jalan yang rusak, belum ada listrik, dan akses internet yang sangat terbatas, sehingga membuat pelayanan publik dan aktivitas ekonomi pun sulit untuk berkembang. Yang kedua, pendidikan sulit dijangkau. Sekolah jauh dan fasilitas seadanya membuat anak-anak kesulitan belajar dan banyak yang putus sekolah. Penyebab selanjutnya yaitu kesehatan yang terabaikan.
Kurangnya fasilitas dan tenaga medis membuat warga kesulitan mendapatkan layanan kesehatan yang layak. Selanjutnya yaitu kesempatan kerja yang terbatas. Hal ini disebabkan karena kurangnya sektor produktif yang membuat banyak orang hanya bertahan hidup dari hasil alam tanpa kepastian penghasilan. Selanjutnya yaitu letak geografis dan konflik. Lokasi yang terpencil dan kondisi keamanan yang belum stabil membuat masuknya program pembangunan pun menjadi terhambat. Nah, kemudian gimana sih solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan ini? Yang pertama yaitu peningkatan akses infrastruktur. Pemerintah perlu membangun atau memperbaiki jalan, listrik, air bersih, dan jaringan internet pada daerah-daerah tertinggal. Yang mana ketika infrastruktur suatu wilayah atau daerah itu tidak layak, tentu hal ini sangat mempengaruhi perkembangan pada wilayah tersebut. Misalnya pada jalan yang tidak layak atau jalan yang rusak. Ketika jalan rusak, masyarakat sekitar pun akan mengalami kesulitan untuk membawa hasil tani atau hasil panen mereka untuk dijual ke kota. Selanjutnya, listrik. Ketika di suatu daerah tidak ada listrik atau listriknya terbatas, tentu masyarakat pun akan kesulitan dalam menjalankan aktivitas pada malam hari, seperti menjalankan usaha dan belajar di malam hari bagi siswa. Next, yang kedua yaitu akses pendidikan yang lebih baik. Dalam hal ini, tentu pemerintah harus lebih peka lagi terhadap kebutuhan pendidikan pada daerah tertinggal. Misalnya, dengan memberikan sarana dan prasarana yang layak. Yang kedua, yaitu memberikan atau menyalurkan tenaga pendidik yang kompeten pada bidangnya untuk mengajar di daerah tertinggal. Yang ketiga, yaitu pemerintah dapat memberikan beasiswa kepada anak-anak atau siswa yang kurang mampu, yang mana pendidikan merupakan investasi jangka panjang pada suatu negara untuk memutus rantai kemiskinan dari generasi ke generasi. Jadi, pendidikan sangatlah penting untuk diperhatikan oleh pemerintah. Next, yaitu pemberdayaan ekonomi lokal. Yang mana seperti yang kita ketahui, biasanya di daerah tertinggal masyarakatnya itu memiliki potensi besar seperti kerajinan tangan, hasil pertanian lokal, dan pariwisata alam. Yang mana dalam hal ini pemerintah dapat memberikan dukungan dengan menyediakan pelatihan keterampilan, akses permodalan melalui koperasi atau UMKM, serta membangun pasar untuk produk lokal guna untuk mendukung perekonomian pada masyarakat sekitar dan membangun kemandirian pada masyarakat. Solusi selanjutnya yaitu bantuan sosial bersyarat, yang mana dalam program ini pemerintah berkomitmen akan memberikan bantuan kepada masyarakat dengan melakukan beberapa syarat tertentu. Misalnya, anak sekolah harus tetap berangkat sekolah dulu untuk mendapatkan bantuan tersebut. Yang kedua, misalnya ibu hamil harus pergi rutin cek ke puskesmas untuk mendapatkan imbalan tersebut. Jadi, hal ini diharapkan dapat mendorong motivasi mereka untuk melakukan beberapa hal tersebut, yang mana tentunya kegiatan ini bukan hanya bermanfaat untuk mereka pada hari ini dengan mendapatkan bantuan, melainkan hal ini dapat mendorong atau memberikan manfaat kepada mereka dalam jangka waktu yang lebih panjang. Selanjutnya yaitu desentralisasi pembangunan, yang artinya pemerintah di daerah tersebut diberikan wewenang sepenuhnya untuk mengelola dan merancang suatu daerah tersebut, tentunya dengan bantuan anggaran dari pemerintah. Hal ini dilakukan dikarenakan pemerintah sekitarlah yang lebih mengetahui mengenai kondisi dan kebutuhan pada daerah tersebut. Sehingga upaya ini dilakukan dengan mengharapkan agar pembangunan yang dilakukan pun menjadi tepat sasaran dan lebih efektif untuk mengembangkan pembangunan pada daerah tertinggal tersebut. Baiklah teman-teman, itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai permasalahan kemiskinan pada daerah tertinggal pada kesempatan kali ini. Terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.